Hi everyone, my name is Jian, and today I'm going to explain how to solve a math problem from my final exam that I learned from my math teacher. Jadi soal yang pertama itu adalah sistem persamaan linear 3 variabel. Ada persamaan ke-1, kedua, dan persamaan ketiga. Pertama kita eliminasi set di persamaan ketiga dan pertama. 3x tambah 4y kurang 3 set sama dengan 7. 2x kurang 2y kurang set sama dengan 3. Lalu kita kalikan persamaan 1 dengan 3 dan persamaan 3 dengan 1 untuk mengonversi setnya ke 3. Jadi persamaan 1 persamaan 3 dikali 1, lalu persamaan 1 dikali 3 itu 6x kurang 6y kurang 3 set sama dengan 9. Dikurang kita coret 3 setnya, lalu min 3x tambah 10y sama dengan min 2 adalah persamaan keempat. Lalu kita eliminasi di persamaan 2 dan 1, itu 4x tambah 5y kurang 2 set lanjut sama dengan min 3. Lalu ke persamaan ke-1, 2x kurang 2y kurang set sama dengan 3. Sama dengan kita kalikan persamaan 1 dengan 2 dan kalikan persamaan 2 dengan 1. Jadinya 4x tambah 5y kurang 2 set sama dengan min 3 adalah hasil kali persamaan 2 dengan kali 1. Lalu persamaan 1 dikalikan dengan 2 jadinya 4x kurang 4y kurang 2 set sama dengan 6. Kita kurangi kedua persamaan tersebut setelah dikalikan, lalu coret 2 setnya, min 2 setnya. Hasilnya adalah 9y sama dengan min 9. Jadi kita sudah dapat y sama dengan min 1. Setelah itu kita substitusi y ke persamaan 4, yaitu min 3 min 1 tambah 10 kali min 1 sama dengan min 2. Setelah itu sama dengan min 3x kurang 10 sama dengan min 2. Lalu min 3x sama dengan 8, x sama dengan 8 per 3. Lalu setelah mendapatkan x dan y, kita substitusi x dan y ke persamaan ketiga, yaitu 3x tambah 4y kurang 3 set sama dengan 7. Lalu 3 kali 8 per 3 tambah 4 kali min 1 kurang 3 set sama dengan 7. Jadinya min 8 kurang 4 kurang 3 set sama dengan 7. Jadi min 3 set sama dengan 19. Hasilnya set sama dengan 19 per min 3. Jadi himpunan x, y, z dari sistem persamaan linear 3 variabel tersebut merupakan x 8 per 3, y min 1, dan z 19 per min 3. Lanjut ke soal nomor 2, yaitu solve the quadratic equation, yaitu 4x kuadrat tambah 17x tambah 4 sama dengan 0. Jadi 4x kuadrat tambah 16x tambah x tambah 4 sama dengan 0. Lalu kita pecahkan lagi fungsi kuadrat tersebut menjadi 4x kali x tambah 4 tambah 1 kali x tambah 4 sama dengan 0. Menjadi
4x tambah 1 sama dengan 0 atau x tambah 4 sama dengan 0. Jadi x1 sama dengan min 1 per 4 dan x2 sama dengan min 4. Jadi himpunan persamaannya min 4 min 1 per 4. Lalu kita coba input x1 dan x2 tersebut ke persamaan. Jadi x1 sama dengan min 1 per 4 x kuadrat tambah 17x tambah 4 sama dengan 0. Jadi 4 kita input min 1/4 kuadrat tambah 17, input lagi min 1/4 tambah 4 sama dengan 0. Lanjut yaitu 4 kali min 1/16, setelah dikuadratkan kita coret 4 dan 16 nya jadi 4 tambah min 17/4 tambah 4 sama dengan 0. Jadinya 1/4 kurang 17/4 tambah 16/4 sama dengan 0, itu 17/4 tambah 17/4 sama dengan 0. Hasilnya 0 sama dengan 0. Kedua, kita coba x2 nya sama dengan min 4, kita masukkan ke fungsi kuadratnya, kita input, jadinya 68 kurang 68 sama dengan 0, yaitu 0 sama dengan 0, dan jadinya fungsi berikut 0 sama dengan 0. Lanjut ke soal ketiga, jika alfa dan beta adalah akar-akar persamaan x kuadrat kurang 5x kurang 6 sama dengan 0, susunlah tanpa menyelesaikan persamaan ini. Persamaan-persamaan yang akarnya sebagai berikut: a tambah beta kuadrat per alfa dan beta tambah alfa kuadrat per beta. Artinya alfa tambah beta kuadrat per a merupakan y1 dan y2 merupakan beta tambah alfa kuadrat per beta. Lalu kita gunakan rumus a tambah b sama dengan min b per a sama dengan min 5 per 1, kita coret minnya sama dengan 5. Lalu alfa kali beta sama dengan c per a sama dengan min 6 per 1 sama dengan min 6. Lanjut jadi y1 tambah y2 sama dengan alfa tambah beta kuadrat per a tambah beta tambah alfa kuadrat per beta sama dengan alfa tambah beta kuadrat per a alfa kuadrat per beta sama dengan alfa tambah beta pangkat 3 tambah alfa pangkat 3 per alfa beta sama dengan 5 tambah dalam kurung alfa tambah beta kubik kurang 3 alfa beta dalam kurung alfa tambah beta per alfa beta sama dengan 5 tambah dalam kurung 5 kubik kurang 3 dalam kurung min 6 dalam kurung 5 per min 6 sama dengan 5 tambah dalam kurung 125 tambah 90 per min 6 sama dengan 5 kali 215 per 6 sama dengan 30 kurang 215 per 6 sama dengan min 185 per 6. Lalu di y1 kali y2 sama dengan dalam kurung alfa tambah beta per a kuadrat dalam kurung lagi beta tambah alfa kuadrat per beta dalam kurung sama dengan alfa beta tambah alfa pangkat 3 per beta tambah beta pangkat 3 per alfa tambah alfa beta sama dengan 2 alfa beta tambah alfa pangkat 4 tambah beta pangkat 4 per AB sama dengan 2 dalam kurung min 6 tambah 2257 per min 6 sama dengan min 12 kurang 1297 per 6 sama dengan min 72 kurang 1297 per 6 sama dengan min 1369 per 6. Lalu kita dapat alfa pangkat 4 tambah b pangkat 4 dari sama dengan dalam kurung alfa kuadrat tambah beta kuadrat kurang 2 dalam kurung alfa beta kuadrat di dalam kurung alfa tambah beta kuadrat kurang 2 alfa beta kuadrat kurang 2 kali alfa beta kuadrat sama dengan 5 kuadrat kurang 2 dalam kurung min 6 kuadrat kurang
2 dalam kurung min 6 pangkat 2 sama dengan dalam kurung 25 tambah 12 kuadrat kurang 2 dalam kurung 36 sama dengan 3 dalam kurung 37 kuadrat kurang 72 sama dengan 1369 kurang 72 sama dengan 1297. Lalu dalam kurung x kuadrat kurang dalam kurung y 1 tambah y2 x tambah y1 y2 sama dengan 0. Jadi dalam persamaan x kuadrat kurang min 185 per 6 x tambah min 1869 per 6 dalam kurung sama dengan 0 sama dengan x kuadrat tambah 185 per 6x kurang 1369 per 6 sama dengan 0. Kalikan persamaan berikut dengan 6 agar mengeliminasi pecahan per 6-nya. Jadi 6x kuadrat tambah 185x kurang 1369 sama dengan 0. Jadi ini adalah jawaban pengerjaan soal nomor 3 berdasarkan jawaban Michelle. Lanjut ke soal nomor 4, menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan akar 3x tambah 1 kurang akar x tambah 4 sama dengan 1. Jadi kita tulis ulang dulu persamaan tersebut. Lalu kita kuadratkan akar-akarnya agar akar-akarnya hilang. Jadinya 3x tambah 1 sama dengan 1 tambah 2 akar x tambah 4 tambah x tambah 4 sama dengan 3x tambah 1 sama dengan x tambah 5 tambah 2 akar x tambah 4 sama dengan 2x kurang 4 sama dengan 2 akar x tambah 4 per 2. Lalu kita input x-nya ke dalam persamaan dengan 0, yaitu akar 3 kali 0 tambah 1 kurang akar 0 tambah 4 sama dengan 1 sama dengan akar 1 kurang akar 4 sama dengan 1. Jadi 1 kurang 2 sama dengan 1, jadi min 1 sama dengan 1. Lalu kita input lagi ke persamaan x sama dengan 5. Akar 3x tambah 1 sama dengan akar x tambah 4 sama dengan 1. Lalu jadinya akar 3 kali 5 tambah 1 sama dengan akar 5 tambah 4 sama dengan 1. Jadinya akar 3 kali 5 tambah 1 sama dengan akar 16 sama dengan akar 5 tambah 4 sama dengan akar 9 sama dengan 1. Jadi akar 16 merupakan 4 kurang akar 9 yaitu kurang 3 sama dengan 1, jadinya 1 sama dengan 1. X kuadrat kurang 6x sama dengan 6, x kali x kurang 5 sama dengan 0, jadinya x1 sama dengan 0, x kurang 5 sama dengan 0, x2 sama dengan 5. Jadi ini adalah pengerjaan soal keempat berdasarkan pengerjaan Michelle. Lanjut ke pengerjaan soal nomor 5, yaitu tentukan titik potong grafik dengan sumbu x dan sumbu y, persamaan sumbu simetri dan koordinat titik puncak dari fungsi-fungsi. Kemudian gambar sketsa grafiknya. Jadi fungsinya yaitu fx sama dengan min 2x kuadrat tambah 10x kurang 12. Jadi kita mulai dengan titik potong sumbu x, y sama dengan 0 sama dengan min 2x kuadrat tambah 10x kurang 12 sama dengan min 2x kuadrat tambah 6x tambah 4x kurang 12 sama dengan min 2x dalam kurung x kurang 3 tambah 4 dalam kurung x kurang 3 sama dengan dalam kurung min 2x tambah 4
dalam kurung X kurang 3. Jadi kita faktorisasikan sama dengan 0. Min 2X tambah 4 sama dengan 0. X kurang 3 sama dengan 0. Jadi min 2X kita pindah ruaskan sama dengan min 4. Lalu X2 sama dengan 3. Jadi X1 sama dengan min 4 per 2 sama dengan 2. Jadi titik X2 itu 3,0 dan titik X1 itu 2,0. Lanjut ke titik potong, sumbu Y X sama dengan 0. Jadi F sama dengan 0. Dengan kita masukkan ke persamaan min 2 kali 0 kuadrat tambah 10 kali 0 kurang 12. Jadi Y sama dengan min 12. Y sama dengan min 12, titiknya 0,12. Lalu lanjut ke vertex form. Y sama dengan Fx sama dengan min 2x kuadrat tambah 10x kurang 12 sama dengan min 2. Kita pecahkan menjadi dalam kurung x kuadrat kurang 5x kurang 12 sama dengan min 2 dalam kurung x kuadrat kurang 5x tambah 25 per 4 kurang 25 per 4 kurang 12. Jadi kita pindah ruaskan 25 per 4 nya menjadi sama dengan min 2 dalam kurung x kuadrat kurang 5x tambah 25 per 4 kurang 12 tambah 25 per 2 sama dengan min 2 dalam kurung x kurang 5 per 2 kuadrat tambah 1 per 2. Jadi A sama dengan min 2, H sama dengan 5 per 2 dan K sama dengan 1 per 2. Jadi koordinat titik potong H, K sama dengan 5 per 2, 1,2 sama dengan 2,5, 0,5. Lalu persamaan sumbu simetri yaitu X per H sama dengan min B per 2A sama dengan min 10 per 2 kali min 2 sama dengan min 10 per min 4. Kita coret minnya, jadinya 5 per 2 sama dengan 2,5. Jadi nilai ekstrim sama dengan Y per K sama dengan 1/2 sama dengan 0,5 atau nilai maksimum. Lalu kita input ke persamaan F sama dengan 5 per 2. Jadi min 2 dalam kurung 5 per 2 pangkat 2 tambah 10 dalam kurung 5 per 2 kita coret 10 dan 2 nya menjadi 5 kurang 12 sama dengan min 2 kali dalam kurung 25 per 4 tambah 25 kurang 12 sama dengan min 12,5 tambah 25 kurang 12 sama dengan 0,5 kali dalam kurung 1/2. Setelah itu kita coba tentukan titiknya di grafik. Jadi titik 0,5 dan titik min 12, lalu titik 2, titik 2,5 dan titik 3. Kita sambungkan titik-titiknya, kita gambar. Jadi ini pengerjaan nomor 5. Setelah itu soal kelima kita susun fungsi kuadrat dari titik 0,1, 2,3 dan min 1,6. Menyusun titik pertama, x-nya 0, y-nya 1. Jadi a x kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 1 sama dengan a kali 0 pangkat 2 tambah b kali 0 tambah c. Jadi 1 sama dengan c. Lanjut titik kedua, 2,3, x-nya 2, y-nya 3. Jadi kita input. B tambah C. Jadi 2 sama dengan 4A tambah 2B per 2. Jadi 2A tambah B sama dengan 1. Setelah itu kita kerjakan titik ketiga yaitu Y-nya 6, X-nya min 1. Jadi 6 sama dengan A kurang B tambah 1, A kurang B sama dengan 5. Jadinya 2 kurang B sama dengan 5, min B sama dengan 3, B sama dengan min 3. Kita sudah dapat A dan B. Dengan mencari ABC, kita input 2A dan B-nya ke dalam persamaan ABC. Jadinya ABC sama dengan 2, min 3,1.
Soal ketujuh, jumlah orang yang menonton pertunjukan jalanan di taman kota berubah seiring waktu. Pada awalnya jumlah penonton meningkat lalu mencapai puncaknya dan akhirnya menurun hingga 0 saat pertunjukan selesai. Fungsi jumlah penonton PT dalam orang terhadap waktu T dalam jam setelah pukul 3 sore dinyatakan oleh PT sama dengan min 12T kuadrat tambah 72T. Jadi kita disuruh tentukan pukul berapa pertunjukan tersebut mencapai jumlah penonton maksimum, B berapa jumlah maksimum penonton, C pukul berapa pertunjukan selesai. Mengerjakan soal A, T maksimum, yaitu kita menggunakan rumus sumbau simetri min B per 2A sama dengan dari fungsi min 72 per 2 kali min 12 sama dengan plus 72 per plus 24 sama dengan 3 jam. Jadi pukul bukanya itu 15.00 tambah 3.00 jadinya 18.00. Jadi pukul bukanya itu jam 6 sore, yaitu max-nya 18.00. Lanjut mengerjakan soal B, yaitu PT Max sama dengan fungsi tersebut yang di soal. Lalu kita input yang dapatkan tiganya sama dengan min 12 kali 3 kuadrat tambah 72 kali 3. Hasilnya min 108 tambah 216 sama dengan 108 pengunjung. Pengunjung B itu 108. Lanjut ke C, T sama dengan 0. Jadi 0 sama dengan fungsinya 0 sama dengan min 12T kuadrat tambah 72T per min 12. Jadi 0 sama dengan T kuadrat kurang 6T. 0 sama dengan T kita pecahkan kali T kurang 6. Jadi T1 0, T2 6. Jadi 6 ini kita tambahkan dengan pukul 15.00, yaitu pertunjukan selesainya 15.00 tambah 6.00 jadinya 21.00 atau jam tutupnya jam 9 malam. Jadi ini adalah pengerjaan soal berdasarkan pengerjaan Michelle. A itu jam 6 sore, B pengunjungnya itu 108, dan pukul pertunjukan selesai itu 21.00 atau jam 9 malam. Okay, so why did I fail exam again? Maybe I'm doing my best on studying hard on math, even though in my opinion it doesn't suits me well. Mungkin karena pembelajaranku kurang lengkap sebelum examnya dan hanya fokus terhadap beberapa pertanyaan saja, tapi tetap memahami. Dan juga caraku belajar itu lebih memahami kalau menghafali dan mengerjakan dengan teratur rapi atau secara stiff pengerjaannya. Tidak ada pengerjaan opinion yang dalam, itu susah bagiku. Terus juga aku selalu fail exam karena memang mungkin bukan handal dalam math, and also maybe math doesn't switch my brain, and also sometimes math logic doesn't make sense to me, but sometimes also I try to understand it and half understand and half doesn't make sense to me sometimes. Then I explain this around 1 minute 47 seconds. So in math class, even though sometimes the learning can be enjoyed a little, but sometimes the subject, the learning and the topic makes us need to focus on it. And even though in how I'm learning it, how I'm focusing on in the class, I don't know, maybe how math it doesn't switch the logic in me because it's too stiff, and
maybe kurang fleksibel. Tapi sisanya itu tidak masalah. Mungkin hanya susahnya di saya yang lumayan bukan lumayan tapi termasuk lama untuk memahami dengan tingkat expert, tapi bisa memahami dasarnya dengan baik. Juga on this exam I try hard. On my exam I study well, but mungkin karena kurang persiapan lagi sebelum-sebelumnya, mungkin masih kekurangan topik untuk dipelajari pas munculnya exam. And actually I can understand if the explanation make it berikan penjelasan yang lamban atau bukan sesuaikan dengan penjelasan pemahaman guru tapi pemahaman murid, dan sesuaikan tempo penjelasan dengan tahap pemahaman murid, dan juga tulisannya tidak terlalu rumit agar mudah dipahami saat ditulis di papan tulis dan lebih lancar. Thank you everyone! Thank you Elmar! Boom!